جعلنا لنا خالص للي الكريم افتح عليهم افتح عليهم زهنا وزن قريبا قوله ولا رقية إلا من عين أو حمة أما الحمة فهي بضم الحاء المهملة وتخفيف الميم أو حمة فأما الحمة فهي بضم الحاء المهملة وتخفيف الميم وهي سمون atau simul aqrabi wa shibhiha waqila fau'atus sami wa hiya hiddatuhu wa hararatuhu. Jadi kata-kata humah di hadis itu bacaannya adalah hak tanpa titik itu dibaca dhammah, mimnya tanpa tasydid. Humah itu adalah racun kalajengking atau bisanya kalajengking dan sejenis kalajengking, ular misalnya. Ada yang mengatakan humah itu artinya adalah perihnya racun. Apa itu fu'ah itu adalah tajamnya racun dan panasnya tersengat oleh racun itu. Wal muradu audzil hummati kal aqrabi wa shibhiha. Yang dimaksud dengan humah itu adalah binatang yang punya racun seperti kalajengking. Jadi ada mudhaf yang dimahdzuf dan sejenis kalajengking seperti ular dan misalnya lebah. Ay la rughiyata illa min ladghidhi humatin. Artinya tidak ada subuh, tidak ada mantra-mantra yang dibacakan untuk kesembuhan kecuali dari sengatan binatang yang beracun, yang berbisa. Wa mal ainu fa ya isabatul aini wa yarahu bi ainihi wal ainu haqqun. Adapun ain itu apa? Ain itu adalah orang yang punya energi ain, energi ain itu menyasar orang lain dengan energi matanya itu. Wal ainu haqqun, penyakit ain itu adalah benar adanya, bukan benar berpahala, bukan, tetapi benar adanya. Suatu tatapan mata bisa membuat pingsan, bisa membuat gila misalnya. Itu adalah benar adanya. Sama dengan sihir, wasihru haqqun. Sihir itu haq. Artinya sihir itu benar adanya, bukan ilusi, bukan mitos, bukan dongeng. Qala Khattabi wa ma ma'na? Aman al-hadits la ruqiyata asfa wa awla min ruqiyatil aini wa dzil humati. Kata Imam Khattabi, pengertian dari hadis Rasulullah di atas adalah tidak ada ruqyah yang lebih menyembuhkan dan lebih utama daripada ruqyah meruqyah penyakit ain dan penyakit binatang berbisa. Waqad raqan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amara biha. Rasulullah sendiri pernah meruqyah dan Rasulullah memerintahkan untuk berruqyah bagi yang sakit-sakit. Fa idza kanat bil Qur'ani aw bi asma'illahi ta'ala fa hiya mubahatun. Wa inna ma ja'atil karahatu minha lamma kana bi ghairil arabiyyati fa innahu rubbama kana kufran aw gharan yadkhuluhu syirku. Ketika ruqyah, mantra-mantra yang dibacakan itu adalah Quran atau asma-asma Allah Ta'ala, maka ruqyah yang jenis itu diperbolehkan. Kenapa ada makruh? Ada yang makruh ruqyah, ada yang makruh. Maka yang makruh itu ialah ketika ruqyah yang dibuat itu tidak pakai bahasa Arab. Misalnya pakai bahasa Sunda, bahasa Suryani, bahasa Ibrani. Itu ya yang makruh. Sebab apa? Sebab bisa jadi mantra-mantranya itu kata-kata kafir, kata-kata kufur, atau kata-kata yang kemasukan syirik.
menyekutukan, meminta pertolongan, menyembah pada selain Allah, menyekutukan Allah. Makanya makruh. Kalau bukan kalimat Arab. Qala wa yuhtamalu ayyakuna alladhi kuriha min ar-ruqyati ma kana minha ala madzahibil jahiliyah fil uwadhi. Jamaknya udatun ya. Fil uwadhi allati kanu yata'adawnaha yaz'umuna annaha tadfa'u anhumul afati wa ya'taqiduna annaha min qibalil jinni wa ma'unatihim. Ada kemungkinan bahwa ruqyah yang makruh itu adalah ruqyah yang pakai aliran-aliran jahiliyah, yaitu udah itu apa ya, mantra-mantra atau azimat-azimat, bacaan-bacaan yang mereka lakukan. Kemudian orang-orang jahiliyah itu meyakini bahwa mantra-mantra itu bisa menghindarkan, bisa memberantas penyakit-penyakit dari mereka, dan mereka meyakini bahwa mantra-mantra itu berasal dari jin dan bantuan jin. Itu yang tidak boleh, makruh ya, bukan syirik ya. Wahabi saja yang bilang syirik. Asal-asalan orang Wahabi itu tidak ditafsir, tidak mau bertanya kepada hati mereka yang beruqyah itu pakai apa yang dibaca, keyakinannya bagaimana, tidak ada. Yang penting syirik. Artinya yang tidak syirik hanya Wahabi saja. Parah kan? Hadza kalamul Khattabi rahimahullah taala. Wallahu alam. Inilah penjelasan Imam Khattabi rahimahullah taala. Qauluhu Buraidah bin Husaybin huwa bidhammil ha'i wa fatisadi al muhmalataini. Kata-kata Husaybin itu ialah haknya dibaca dhammah, kemudian sodnya dibaca fathah, di mana hak dan sod itu tanpa titik, bukan dod, bukan kha ya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam faraidun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu ruhaidu wa bidhammir ra'i tasghirur rahdi wa ya al jama'atu dunal asyrati. Ruhaidun itu bacaannya adalah ar-ra dibaca dhammah, bentuk tasghir daripada rahdun. Rahdun ditasghir ruhaidun. Rahdun kelompok, ruhaidun kelompok kecil. Apa ruhaidun itu? Ruhaidun itu adalah kelompok yang tidak sampai 10 orang, yang di bawah 10 orang, tidak sampai 10 orang. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam fa idza sawadun 'azimun faqila lahu hadhi ummatuka amahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzabin. Ma'nahu wa ma haula'i sab'una alfan min ummatika faqaunuhum min ummatihi sallallahu alaihi wasallam la syakka fihi. Wa amma taqdiruhu fayahtamilu ay yakuna ma'nahu wa sab'una alfan min ummatika ghairu haula'i wa laysu ma'a haula'i. Adapun pengertian hadis itu ada kelompok yang besar, lalu dikatakan apakah inilah umat engkau Muhammad, dan bersama mereka 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Itu artinya begini, di samping umat Muhammad itu ada 70.000 orang dari umat Muhammad, begitu. Jadi ada umat Muhammad, kemudian ada umat juga yang 70.000 yang spesial, tanpa azab, tanpa hisab. Jadi fakaunuhum, bahwa 70.000 itu adalah termasuk umat Muhammad, itu tidak diragukan lagi, pasti itu adalah umat Muhammad. Adapun takdirannya atau uraiannya hadis itu ada kemungkinan dua. Pertama ialah artinya adalah inilah umatmu dan 70.000 umatmu ghairuha selain umatmu itu. Jadi ada umat Muhammad, kemudian ada umat Muhammad 70.000 spesial, begitu ya. Walaisa ma'a haula'i, walaisu ma'a haula'i, yang 70.000 itu tidak bersama umat Muhammad yang biasa-biasa itu, begitu maksudnya ya.
Ini kemungkinan pertama penjelasan hadis itu. Wa yuhtamalu ay yakuna ma'nahu fi jumlatihim sab'una alfan. Wa yu'ayyidu hadza riwayatul Bukhari fi sahihi hadhihi ummatuka wa yadkhulul jannata min haula'i sab'una alfan wallahu alam. Kemungkinan yang kedua ialah bahwa pengertian hadis itu adalah di antara sekelompok umat Muhammad itu ada 70.000. Jadi 70.000 itu adalah dari umat itu, bukan terpisah dari umat, tetapi dari umat itu ada 70.000 orang, begitu ya. Yang tafsiran ke pertama kan tidak begitu. Artinya 70 itu sendiri umat Muhammad yang biasa-biasa tersendiri. Kalau ini enggak, 70.000 itu ya dari umat itu. Wa yuhada, kemungkinan ini didukung oleh riwayat Imam Bukhari di kitab sahihnya yang redaksi hadisnya begini. Inilah umatmu Muhammad, dan yang akan masuk ke surga dari umatmu itu ada 70.000 orang. Jadi 70.000 itu ya dari umat itu, bukan terpisah tersendiri, bukan. Qaulu fa khadha wa bil kha'i wad dadi. Khadha itu pakai kha dan dad. Pakai dad. Al mu'jamatain yang bertitik, kedua-duanya bertitik. Bukan hasu tapi khadu. Ay takallamu wa tanadharu. Artinya khadu itu mereka berbicara, mendiskusikan, wa tanadharu dan berdiskusi. Abi hadza ibahatul munadharati fil ilmi wal mubahatati fi nusus syar'i ala jadil istifadati wa izharil haqqi. Di dalam keterangan hadis ini memberikan pengertian bahwa berdebat, berdiskusi itu diperbolehkan. Berdiskusi tentang ilmu dan membahas nas syara', tetapi dengan tujuan istifadah. Tujuannya adalah menimba ilmu wa izharil haqqi, dan memperlihatkan, mencari yang benar, bukan menang-menangan, bukan adu mulut ke muslimnya ya. Babu kauni hadil ummati nisfa ahlil jannati. Bab ini menerangkan bahwa umat Islam ini adalah separuh dari seluruh penghuni surga. Haddatsana Hannad bin Sari qala haddatsana Abu al-Ahwasi an Abi Ishaq an Amr bin Maimun Abdullah qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama tarduna an takunu rubu'a ahlil jannati qala fakabbarna thumma qala ama tarduna an takunu sulus ahlil jannati qala fakabbarna thumma qala inni la arju an takunu syadra ahlil jannah wa sa'ukhbirukum an dzalika mal muslimuna fil kufari illa ka sya'ratin bayda'a fi thawrin aswada aw ka sya'ratin sauda'a fi thawrin abyada. Nah, kata Abdullah bin Mas'ud, apakah Abdullah bin Mas'ud ya? Abdullah bin Mas'ud, kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW berkata kepada kita, apakah kalian tidak rela, tidak ikhlas, tidak ridho apabila kalian itu adalah 1/4 atau 25% dari penghuni surga? Kata Abdullah bin Mas'ud, maka karena kami bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, semuanya para sahabat bertakbir. Kemudian Rasulullah berkata, apakah kalian tidak ridho, apakah kalian tidak puas kalau kalian semua adalah 1/3 penghuni surga? 1/3 itu lebih tinggi daripada 1/4-nya, sebab 33 sekian persen. Kata Abdullah bin Mas'ud, kemudian kami bertakbir. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, sesungguhnya saya sungguh berharap agar kalian semua adalah separuh, berarti 50% dari seluruh penghuni surga.
dan saya akan beritahukan kalian semua tentang hal itu. Tidaklah orang-orang Islam itu dibanding orang kafir. Jadi fil kufar bukan fi dzarf ya. Fi bin nisbati fi apa itu namanya? Orang-orang muslim itu dibanding orang kafir itu persentasenya adalah bagaikan satu bulu, satu rambut putih di sapi jantan, sapi hutan ya, itu banteng ya, yang hitam. Satu bulu putih di sekian banyak bulu sapi hitam. Berarti berapa? Ya mungkin 1% atau 0, sekian persen. Au kasyaratin bayda'a fi thawrin abyadha, atau bagaikan satu rambut hitam di sapi jantan yang putih. Wa haddatsana